bukan hadis. Saya tanya ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Loh, kami punya hadis. otak. Hadis Kami itu punya bukan kitab tafsir. Kami punya otak untuk menafsirkan Alkitab. Berarti menurut pemikiran masing-masing dong. Lalu hadis itu pemikiran siapa? Saya. Lalu hadis pemikiran siapa? Bukan menurut pemikiran. Loh, itu yang nulis Ada siapa ilmu di hadis? situ. Tunggu dulu, saya bingung kalau cara Edis ini berdakwah ini dia Iya, kan? ketika tunggu dulu Bang, saya kan belum selesai Bang. Lu kakak bertanya, saya jawab. Iya, cara Edis Edis berdakwah. itu, Tunggu dulu sebentar dia itu Bang. gini, dilarang hindarilah perdebatan kata firman Tuhan yang bisa menimbulkan pertengkaran. Untuk Bukan berdakwah Bang, nggak harus seperti kalau komentar Sia ini, tunggu dulu Bang, Sia ini mengatakan tadi, beritakanlah Injil, berarti firman tentang ketuhanan Yesus. Tetapi si Edis sama sekali kalau ketika membuka room tidak pernah memberitakan tentang Yesus. Ya aku katakan dia memang dia nggak pas. Oh, nggak pas. Nggak pas. Aku melihatnya sih gini ya, kalau Cara boleh nggak aku komen sedikit ya Bang? Cara menginjil nggak seperti itu, enggak. Nah, sedikit Bang, Itu perdebatan. sedikit Bang ya, aku kasih gambaran cara pandang aku kepada Edis. Di dunia ini hampir segala sesuatu itu ada sebab akibat di dunia ya. Nah, sebab akibat itu ada. Jadi ketika Edis itu juga promosi apa bekasih tahu juga ke orang kok, dia begitu itu ada sebabnya. Dan ujuk dia itu langsung begitu terkesannya dia seperti mendiskriminasi atau memojokkan, menyudutkan iman Islam. Terkesannya seperti itu saya melihatnya. Karena kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa katanya? Nah, contoh banyak baliho-baliho yang dia paparkan di akrumnya dia. Benarkah Bible dipalsukan atau bla bla atau Zakir Naik yang datang ke Indonesia yang koar-koar tentang iman Kristen jelas menyudutkan iman Kristen. Jadi itu hanya cuman yang dilakukan Yesus itu, Edis itu cuman apa ya menanggapi, ya kan, mengcounter. Stop. Ya, oke, stop dulu. Kamu bilang tadi, Edis, benarkah Bible itu palsu? Begitu kan? Benarkah? Berarti itu adalah suatu pertanyaan. Apakah dia menerangkan? Oke. Nah, ketika baliho itu dibuat seperti itu dipajang di jalan raya, artinya ada kesempatan orang untuk melihat. Saya bertanya ya, apakah dia menerangkan? Loh, yang bikin baliho itu kan Muslim. Kenapa Edis yang menerangkan? Begini loh, begini ya, pahami dulu ya. Ketika kalian mengatakan Nabi kami menikahi bocil, kami akan mentelusuri, mempelajari hadisnya, dan kami akan mengatakan, menerangkan. Nabi itu, berarti itu namanya membantah syubhat-syubhat yang mengatakan Nabi kami mengawini bocil. Itu periwayatan hadis itu seperti apa? Dijabarkanlah. Nah, apakah ketika ada pertanyaan seperti yang dibilang si Edis, apakah dia menjawab menurut keimanan Kristen? Oke, nah di sinilah letak ketidakadilannya. Karena kenapa? Lalu perhatikan, kalau orang Kristen yang bikin seperti itu di jalan raya, kan jadi rame negara ini. Tangkap polisi lah langsung. Sama yang kedua, bentar dulu Bang Isor, bentar dulu. Kedua, perhatikan kasus Zakir Naik. Saya bukan gak nyambung ya, perhatikan kasus Zakir Naik. Dan itu dikawal sama Wakil Presiden Yusuf Kala, dan itu difasilitasi oleh negara membahas iman Kristen. Lalu kalau kami mamanya undang Christian Prince datang ke Indonesia, mojokan sama umat Islam, rame nggak negara ini? Rame. Bukan Siapa? begitu. Hei, Pendeta Esra Soru, Pendeta Buas, udah berapa kali diskusi? Baik-baik saja, fan-fan aja. Karena apa? Karena literasi yang dikeluarkan oleh si CP, dia itu tidak tahu. Dia paham nggak bahasa Arab? Udah. Dia paham nggak? Dia dulu kau jangan udah nanti. Saya kenapa sama Sia ini ya? Seolah-olah kayak dia itu. Sekarang jangan begini. naik tensi, Kak. Jangan naik tensi. Bukan begitu, Bang User ya. Ya ini saya sudah tahu siapa orangnya. Harus lembut. Bagaimana mau lembut sama orang yang kayak begini, Bang? Lucu, Bang. Saya bisa lembut kepada orang yang lembut. Saya tidak bisa lembut kepada orang yang sok-sok tahu. Kalau kamu bilang bagaimana si CP, bagaimana si ini, lah, literasi mereka itu, mereka menafsirkan Al-Quran dengan hadis, itu ada ilmu enggak? Buas, ya, Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, berdiskusi sama Donditan.
Apakah mereka membahas tentang Al-Quran? Karena mereka tahu mereka tidak punya ilmu. 17 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Kamu ilmu apa? Sekarang saya tanya sama kamu deh ya. Ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Silakan jawab. Oke. Sebentar sebelum pertanyaanmu gue jawab sedikit saja. Ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Silakan jawab. Tentulah Alkitab tidak sama dengan Al-Quran yang membutuhkan hadis. Saya tanya ilmu apa untuk menafsirkan Bible kamu? Loh, kami punya hadis. otak. Hadis Kami itu punya bukan kitab tafsir. Kami punya otak untuk menafsirkan Alkitab. Berarti menurut pemikiran masing-masing dong. Lalu hadis itu pemikiran siapa? Saya. Lalu hadis pemikiran siapa? Bukan menurut pemikiran. Loh, itu yang nulis siapa hadis? Bukan hadis yang nulis siapa? Jangan ke hadis, saya bilang Al-Quran. Al-Quran. Udah, turunkan. Saya tidak mau berdiskusi sama Yang di-mute dong. Tolong turunkan. Nah, udah selesai. Ya. Kamu tidak bisa menjelaskan. Kamu sudah mengatakan menafsirkan Bible kamu menurut pemikiran. Bisa dong menurut otak saya? Bisa dong. Nah, Al-Quran nggak bisa seenak kamu. Setidaknya 17 ilmu. Nah, sorof aja nggak bisa. Kamu mau mengerti ilmu nahnun belum tentu kamu bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, apa keilmuan dari si CP si kiamat sehingga menafsirkan Al-Quran dengan hadis? Yang dia baca itu terjemahan. Al-Quran bukan terjemahan, bro. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Al-Quran kosakatanya itu jutaan. Sementara kosakata bahasa Indonesia hanya ratusan ribu. Jadi KBBI ini keteteran untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan Al-Quran itu keteteran. Karena kosakata bahasa Arab itu jutaan. Mau disandingkan dengan yang kosakata hanya ratusan ribu. Artinya ada sesuatu yang nggak bisa diterjemahkan secara Indonesia gitu ya, Kak? Ada sesuatu yang tidak bisa langsung begini, Bang. Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi ketika ada terjemahan itu hanya membantu. Tetapi ketika terjemahannya itu sudah salah diartikan oleh orang yang tidak mengerti Al-Quran, itu tidak bisa hanya langsung mereka mengatakan, oh seperti ini, oh seperti itu. Itu ada ilmunya, Bang. Contoh, ya, yang selalu diserang sama Edis. Kata Rob kepada baginda Rasulullah, kepada Allah. Nah, berarti baginda Rasulullah itu kalau dikatakan Rob berarti dia juga Tuhan. Kan seperti itu. Nah, ini yang salah, dia tidak mengerti arti kata Rob. Sementara yang kita tahu menyebutkan kata Allah itu kebanyakan adalah ilah. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada dikatakan la Rob. Nggak ada la Rob. Karena apa? Penempatan kata Rob bisa ditempatkan kepada tuan penguasa wilayah tertentu. Contoh presiden. Tapi kalau untuk mencakup ketuhanan itu kebanyakan menggunakan kata ilah. Nah itu, apakah Edis mengerti itu? Nggak ngerti. Dia hanya tahu itu Rob itu artinya Tuhan, bisa disematkan kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad udah ketuhankan. Nah kan udah gabrol dia. Dia nggak tahu ilmu. Jadi Pak Yusir segini sedikit tentang izin Bunda Nora ya. Silakan. Pak Yusir, kalau air dalam satu ember saya tuang dalam satu gelas, menampung nggak gelas ini tadi? Air yang satu ember tadi? Enggak. Sekarang gini, Bang. Enggak, jawab dulu saya. Satu kebodohan bagi kita, air satu ember kita masukkan ke dalam satu gelas. Seperti itulah bahasa Arab. Ya, yang begitu banyak akan ditampung dalam bahasa Indonesia. Nggak campur. Boleh nggak sedikit Asra masuk? Oke. Boleh nggak sedikit Asra masuk? Silakan Asra. Oke. Di dalam kitab Al-Mufassal fil Tarikh itu dijelaskan bahasa Arab itu ada 12.305.052 kosakata. Bahasa Inggris itu cuma ada 1.022.000 kosakata. Bahasa Indonesia kita, Bang, cuma ada 127.036 kosakata. Lantas, ya, bagaimana kita menginterpretasikan kata yang 12 juta ini ke dalam kata yang cuma 200.000. Artinya banyak bahasa di Quran itu yang nggak bisa diterjemahkan dan tidak kita mengerti dengan orang Indonesia. Ya, Banyak bisa bahasa diterjemahkan Arab dalam konteks kosakata saja, Bang. Kita contohkan dalam Jadi gimana, Bang, nih, kita dengarkan baca dulu, ayat Abang, tapi kita biasakan nggak tahu dengar arti. biar paham. Ya. Makanya ada Biasakan ilmu, mendengarkan Bang. biar paham. Ya. Lanjut Asra. Makanya ada ilmu. Kita contohkan ilmu kata barakah. lah dulu. Dengar dulu, Abang, biar Sesuatu paham. kata nggak tahu. Kita dengarkan dulu biar paham. Ya, kita contohkan kayak kata barakah. Apa arti barakah? Kalau fil lughatil aslinya barakah itu
kayak waktu, rezeki, usaha apapun itu yang memiliki nilai kebaikan, ya, yang terus-menerus bertambah meski nampaknya kecil. Itu fil lughah aslinya. Pertanyaan saya, apakah ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan makna ini? Satu kata saja dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan makna ini. Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Makanya kata barakah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Kita contohkan zat Allah. Pemaknaan zat Allah ini bukan cuma dalam konteks bahasa Indonesia kayak zat yang apa? Yang dalam konteks sains seperti ya apa? Padat, Yang cair. zat cair, zat besi. Bukan seperti itu. Enggak sama. Jadi makanya ada orang ya, makanya jadi ada orang yang kadang-kadang yang dari Kristen itu kayak boleh bilang mengambil apa? Kosakata daripada agama kami, agama Islam tentunya, dari bahasa Arab itu diimplementasikan ke dalam bahasa mereka sehari-hari, tapi mereka tidak mengerti etimologi bahasa itu bagaimana. Ini loh Bang, kenapa kami ada? Ini loh Bang, kenapa kami bernarasi, kami berdebat? Gini loh, kami itu Bang apa menggaung-gaungkan hak kami. Kalau semisal kalian memakai bahasa kami, maka tolong interpretasikan bahasa kami itu sesuai dengan harfiahnya langsung. Bahasa abang itu apa? Apakah kita nggak bukan sama Indonesia? Bang, gini loh Bang. Contoh deh, Ketika contoh aja memakai satu aja. Satu contoh deh yang dari yang bahasa Arab itu dipakai ke Bible. Satu contoh kayak Rasul dan Kafir. Itu. Kafir. Kita Ah, contohkan kafir lah. kafir. Kita manakan kafir secara etimologi bahasa Arab. Kafara berasal daripada kafara. Apa maknanya? Itu menutup. Andai kata abang punya satu apa? Satu biji dalam genggaman abang, maka abang korek tanah, abang taruh itu biji, abang semai kembali tanah, itu dinamakan kafara. Itu juga bisa disebutkan kafara. Tidak sama abang dalam Bible dengan kata seiri hakalivin, tidak Dengar, sama. Bang. Apakah kafir? Dengarkan dulu. Bang Yusar, sebentar dengarkan iya. dulu Bang. Dengarkan dulu, oke? Tidaklah sama kata seiri hakalivin yang ada dalam Bible itu dengan interpretasi kata kafir yang sesungguhnya. Sebetulnya kata kafir ini indah, Bang. Kata Maksud kafir itu bahasa apa? Arab? Kata kafir ya jelas bahasa Arab, Bang. Dari kata kafaro, makanya kan dia kata artinya menutup. Astagfirullahaladzim. Udah. Itu menutup. Apa makna menutup? Menyinggungkah kata menutup itu? Nah, begini Asran. Ini cuma sedikit aja 30 detik. Ini maksudnya begini. Kafir itu berasal dari kata kafaro, artinya menutup. Nah, menutup ini luas. Betul nggak Asran? Betul. Nah, menutup ini luas maknanya. Iya, nah, kafaro nggak tadi kan bahasa Arab. Sebentar dulu Bang User. Yang bisa mempelajari, berhak nggak? Makanya kalau misalkan Sabar abang dulu. mengaku kosakata bahasa Arab, maka interpretasikanlah bahasa Arab ini sesuai etimologi bahasanya. Iya. Jangan abang tafsirkan sesuai dengan apa imajinasi abang sendiri. Itu namanya argumentum et populum ataupun kecacatan dalam berlogika. Ya, jadi bentar bang. Jadi saya sedikit menambahkan, kata kafir, kata Alkitab, semua itu dari bahasa Arab, kemudian Bahasa diserap, diserap. Pertanyaannya itu bahasa Sebentar bang, jangan dipotong saya. Semua dipelajari. Aduh. Jangan dipotong saya bang. Kok cuma Jangan dipotong saya Dari dulu. tadi kau nyerocos terus ke answer dari jelasin panjang lebar kau. Sebentar Nggak bisa Bang. mau dibilangin. Bunda, jangan Bunda. Sebentar bang, Gak jangan tahu dipotong tadi, saya. Jangan dipotong saya. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia, makanya sekarang ada bahasa Alkitab. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia. Itu serapan semua dari bahasa-bahasa Arab dijadikan menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Jadi bahasa Indonesia banyak serapan-serapan dari bahasa Arab, termasuk kata kafir. Bukankah perbendaharaan bahasa Indonesia itu berasal? Bukan Bang. Saya udah paham pertanyaan Abang. Contoh begini ya Bang. Bang Yusuf, sebentar. Sekarang saya tanya, Alkitab itu artinya apa Bang? Ya, sekarang itu dulu. Alkitab tunggu itu dulu Bang, kitab. biar enak. Kitab. Al itu artinya apa Bang? Ya, kitab itu bisa dibilang al itu bisa gabungan kitab, bisa dibilang juga al itu salah Allah, Bang. bisa juga Tuhan. Salah. Sekarang saya tanya, ilmu apa yang Abang pakai untuk mengatakan yang tadi Abang bilang seperti itu? Maksudnya ilmu macam mana? Abang dasar dari mana? Oke, dasar dari mana itu? Begitu dong. Jadi jangan Dasar dari mana? Iya, dasar dari mana? Ilmu falak, Iya, dasar dari mana? ilmu waris, Iya. ilmu hitam. Iya, dasar dari mana Abang mengatakan seperti itu? Gini, Pak. Ini Kak ya. Yang kami tahu selama ini secara umum Dari mana Abang tahu? di negara kita ini bahwa kitab kami itu Alkitab. Ya, Yaitu dari mana dari- Abang tahu kata Alkitab?
gabungan dari kita. Memang itu udah bahasa Indonesia yang sah. Oke, sekarang Itu abang sah dengarkan bahasa baik-baik. Indonesia. Sebentar. Ya. No, bang. Makanya abang dengarkan, ya. Kalau abang mau gontot-gontotan, jadi susah bang, karena abang juga tidak ada ilmu di situ. Abang tidak bisa menunjukkan, karena abang mengatakan tadi yang saya tahu secara umum. Makanya abang jangan dulu bicara kalau abang tidak mau di-mute. Yang saya tahu secara umum itu udah salah. Nah, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Al itu artinya satu. Kitab itu artinya buku. Berarti satu buku. Nah, kenapa Al-Quran dikatakan Alkitab? Karena Al-Quran itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kalau ke Bible, Injil Matius, itu kan kitab Matius, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Galatia. Nah, itu semua sudah banyak kitab, Bang. Bagaimana mungkin banyak kitab sudah dikatakan menjadi satu kitab? Nah, ini maksudnya, Bang. Sebenarnya udah Iya, jelas. Bulan dari beberapa Udah jelas sebenarnya. Udahlah. Capek saya. Susah ini Bang Yusuf. sebentar saya, Bang. Gini Bang Yusuf. Kayaknya gini ya. Mas. Mungkin ini pemahaman Bang Yusuf di bawah didengerin Sebentar, nggak apa-apa. satu-satu. Iya. Satu-satu. Silakan Bang Thomas. Iya, pemahaman Bang Yusuf itu semua umat muslim menggunakan terjemahan itu. Perlu Bang Yusuf ketahui ya, bahwa kalau di dalam pendidikan, ya misalkan di pondok pesantren atau di pendidikan-pendidikan Islam yang benar-benar mempelajari Islam, ya secara khusus, itu terjemahan tidak diperbolehkan, Bang. Ya, tanya sama teman-teman di pondok pesantren, nggak boleh menggunakan terjemahan. Artinya apa? Dari Pak Yai itu ya mengajarkan kita itu dari kata per kata. Ya, contohnya kalau orang Jawa, fil majelis, eng dalem majelis gitu, diterjemahkan nggak gitu. Jadi per kata, bukan terjemahan. Nah, kita kalau di dalam pondok pesantren itu tidak diperkenankan untuk menggunakan terjemahan itu. Jadi pola pikir abang itu harus dirubah, ya. Seakan-akan umat muslim itu menggunakan terjemahan. Nah, tidak seperti itu. Contoh Bang Asrani ini yang paham tentang bahasa Arab, ya, nahwu sorofnya bagus. Ketika dia membaca itu ya diartikan per kata, hanya mengartikan. Nah, setelah nanti kita mentafsirkan, nah ini yang tidak boleh sembarangan orang. Karena kalau kita menyadu tafsiran itu harus menurut kepada sanadnya. Contohnya Ibnu Katsir. Nah, kita menggunakan tafsiran dari Ibnu Katsir. Karena apa ya? Ibnu Katsir memiliki kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau kita mentafsirkan Al-Quran dari diri kita sendiri, nah kita siapa? Gitu loh. Ya, jadi pola pikirnya kayak gitu. Kita tuh berhati-hati dalam mentafsirkan membaca tafsir atau memahami tafsir itu harus ada sanad keilmuannya. Ya, saya baca tafsiran dari siapa? Dari Ibnu Katsir, sehingga saya paham tentang itu. Ibnu Katsir Tapi dari udah siapa? dibilang, Dari gurunya. Ya. Mas, tapi kan udah dibilang. Jadi kamu menafsirkan Bible kamu itu pakai apa? Ya pakai otak sendiri kan katanya kan? Udah jelas. Makanya saya sering diskusi. Itu yang bahaya gitu ya. Saya sudah sering diskusi. Miliar. Bentar, Saya sudah sering diskusi itu, Bang. kami, umat Islam itu, kita kan mempelajari Al-Quranul Karim, maka kami itu mencari penafsiran, bukan pemaknaan. Ya, karena kalau misalkan kita pemaknaan, kita kembali lagi, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Ya karena cuma bahasa Arab itu yang mampu menampung keluasan makna daripada Al-Quran ini sendiri. Maka kalau kita interpretasikan kayak semisal bahasa Arab ini kan udah kita bilang tadi punya 12 juta lebih kosakata, ya kan? Sedangkan bahasa Indonesia ini cuma punya 127.036 kosakata tok. Udah. Ya gimana caranya kita kayak menerjemahin bahasa yang punya 12 juta kosakata lebih ke dalam bahasa yang cuma punya 127.000. Ya sama kayak yang dibilang sama abang-abang tadi, kayak kita nuangin laut ke dalam suatu gelas kecil, nggak bakal bisa, Bang. Nggak. Sudah contoh kan, kayak semisal mereka itu sering bilang kayak gini, kata zat Allah. Apakah zat itu zat cair, zat besi? Paham nggak interpretasinya itu bagaimana? Oke, Kata sedikit Zohir asal aja singgung. lah dulu, Dek. Oke, sedikit Kata asal Zohir. singgung ini, Kak. Boleh Bunda, sedikit asal singgung. Oke. Oke. Jangan zat, ke Zohir aja, Dek. Enggak, mana zat Jangan ini zat, sendiri. mereka nggak akan paham. Zohir. Kalau misalkan ini enggak, biar mereka paham nanti.
Seran. Ya. Mereka sering mempromi itu karena Allah di situ kan zahir dan batin. Jadi mereka di sini mereka sering mengartikan bahwa Iya, itu adalah lahir. zahir. Jadi Zahir Tuhan ada Islam itu lahir. Jadi silakan dibahas. Zahir itu gini. Itu aja. Zahir itu maknanya jelas, terang. Itu mana zahir, bukan lahir. Mana zahir itu jelas dan terang. Izhar kalau dalam tajwid jelas, terang. Zuhur, terang matahari. Itu sebenarnya. Allah itu jelas dan terang. Zahir dan batin, bukan lahir dan juga berbatin, lahir dalam bentuk physically, no. Tapi itu Dalam bentuk kedagingan. Allah itu zahir. Bahwasanya Allah Yes, itu betul. terang, Allah itu nyata adanya. Itu pemaknaannya sebenarnya. Kayak kenapa Asran gini loh Bunda. Kenapa Asran kayak tertarik gini membahas kata zat? Karena ada beberapa lalu kemarin Asran ada dengar tuh di Gomal tentang pembahasan kata zat. Berarti Tuhan kalian itu zat padatkah, zat cairkah, zat apakah, seperti itu. Dan seperti itu. Asran tertarik itu, capek Asran pengen naik, itu nggak dinaikin. Makanya di sekarang pas ada kesempatan ini Asran interpretasikan gimana pemaknaan zat itu sebenarnya. Boleh? Silakan. Silakan deh, silakan. Oke, zat. Kalau misalkan kita lihat di lughah Arabnya, dalam konteks bahasa Arabnya, zal alif ta, kan seperti itu, zat. Dalam bahasa Arab itu biasa disebutkan kepada Allah, kan seperti itu. Itu biasanya kalau misalkan kita latinkan, abang-abang dari Kristen, kakak-kakak dari Kristen, kalau kita latinkan itu, itu dengan huruf D pada awalnya, di awalnya harus ada huruf D. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, zat yang ada dalam bahasa Indonesia kan tanpa huruf D, seperti itu. Nah, Iya, zat. kata zat di dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada terminologi sains yang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, itu definisi zat dalam konteks sains yang kemudian kita kenal dengan zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di dalam bahasa Arab, teman-teman, kata zat dalam konteks sains, yang seperti tadi itu disebut dengan istilah maddah. Mim alif daha atau marbutah maddah. Kalau semisal yang seperti dalam bahasa Indonesia ini disebutnya maddah, bukan zat. Dalam bahasa Arab tadi. Jadi orang Arab, dan dalam bahasa Arab ketika menyebut unsur materi berupa zat padat, zat cair, zat gas itu dengan kata zat, bukan dengan kata zat. Karena ada istilah lainnya khususnya dalam bahasa Arabnya maddah. Sehingga sekali lagi kata zat dalam bahasa Indonesia dan khususnya dalam konteks sains, dengan zat dalam bahasa Arab yang dikhususkan pada konteks teologis, ya, dalam konteks teologis kayak terminologi, dan makna itu jauh berbeda. Kalau seperti itu, lantas apa arti etimologi dan makna terminologis dari kata zat dalam bahasa Arab yang sering dikait-kaitkan dengan Allah ini? Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa jika kita merujuk kepada Al-Quran, maka nggak bakal kita temuin, ya, tidak akan kita dapati frasa zat Allah dalam Al-Quran. Saya hafiz Quran, ya. Malahan biasanya muncul dalam hadis ataupun kitab-kitab ulama. Nah, yang ingin kita katakan adalah kata zat ini dinisbatkan kepada sosok Tuhan itu dalam budaya Arab sendiri. Itulah suatu hal yang boleh bilang sudah biasa dalam bahasa Arab, suatu hal yang maklum dalam bahasa Arab. Tidak hanya orang Islam nih, orang-orang yang non Muslim saja itu menyebut, ya, ataupun menisbatkan Tuhan mereka itu dengan istilah zat ini. Contohnya seperti yang dijelaskan sama Frater Louis Ma'luf Al-Khatuliki dalam kamusnya Al-Munjid. Kalian juga harus sekali-kali baca dalam kamusnya Al-Munjid, karena ini Frater ini orang Kristen dia. FYI dulu. Siapa ini? Siapa Frater Louis ini? Frater Louis ini itu seorang frater Katolik dari Lebanon yang juga pakar leksikografi dan juga linguistik Arab. Nah, disebutkan dalam karyanya, ya, di dalam Kamus Al-Munjid ini ketika mendefinisikan kata Allah. Apa itu? Allah ismul dzatul al-wajibul wujud. Allah ismul dzatul al-wajibul wujud. Yang artinya Allah itu suatu nama zat yang maha ada, yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ada. Nah, di sini kita dapat memahami dua nih.
apa yang dipenjelasan dari Frater Louis Ma'luf ini dalam karya tersebut. Yang pertama, Frater Louis itu menyatakan bahwa kata Allah itu adalah sebuah nama pribadi atau nama zat. Oke, nah ini berbeda dengan definisi Allah menurut Kristen di Indonesia, di mana Kristen di Indonesia itu menganggap kata Allah ataupun Allah, ya, mereka menyebutnya Allah itu seperti itu, sebagai nama panggilan saja, bukan nama pribadi ataupun nama zat. Nah, ini kan berbeda dengan definisi Allah menurut orang Kristen yang ada di Arab. Jadi Allah menurut orang Kristen yang ada di Arab, ataupun orang Kristen yang ada di Indonesia itu memiliki definisi yang berbeda, sangat berbeda bahkan. Kenapa begitu? Ya, kapan-kapan kita jelaskan. Frater Louis itu mengonfirmasi jika Allah itu dapat dinisbatkan dengan istilah zat. Nah, lantas demikian, apa yang dimaksud dengan zat itu? Apakah orang Arab itu juga menganggap jika Tuhan itu seperti zat padat, zat cair, zat gas, seperti itu? Yang kalian pahami seperti itu? Sekarang saya akan membawakan data, ya. Saya akan membawakan data yang saya pelajari dari pakar bahasa linguistik Arab dari kalangan Kristen Protestan. Siapa namanya? Hans Wehr. Dalam karyanya itu berjudul A Dictionary of Modern of Written Arabic. Cek sekarang cek di Google pun boleh. Dia menjelaskan bahwa istilah zat dalam bahasa Arab itu artinya aisan, nature, self, personal, personality. Artinya kata zat itu merupakan penyebutan kepada sebuah esensi personal pribadi ataupun sosok. Nah, jadi berdasarkan penjelasan daripada dua orang ini tadi, orang Arab, yang berlatar belakang non-Muslim tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya kata zat dalam bahasa Arab itu sungguh sangat jauh perbedaannya dengan zat dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya menggunakan kayak referensi dari non muslim, kayak pakar bahasa Arab yang ada yang merupakan seorang yang bukan orang muslim sendiri. Kenapa saya membawa narasi seperti itu? Supaya objektif, brother. Dan yang kedua, saya ingin memperlihatkan bahwasanya istilah zat ini dalam bahasa Arab itu merupakan istilah yang umum, yang sudah maklum ataupun sudah dipahami oleh orang-orang Arab secara umumnya. Segitu kompleksnya loh bahasa Arab, teman-teman, yang membuat kita ini tidak bisa seenaknya memahami dan menarik kesimpulan, apalagi dengan cara menjadikan tata bahasa Indonesia ini sebagai indikator untuk membenarkan ataupun untuk menyalahkan bahasa orang lain. Kocak itu namanya, benar dah. Oleh karenanya, jika dikatakan Allah adalah zat yang maha perkasa, kata zat di sini bukan merujuk kepada elemen ataupun unsur materi ataupun tubuh raganya Allah, bukan seperti itu. Zat di sini merujuk kepada something, kepada sesuatu, yakni eksistensinya Allah. Jadi ungkapan zat Allah itu bermakna personal, makna pribadi, sosok, hakikat ataupun wujud eksistensinya Allah, seperti itu. Ya, benar Bang Asran, ada saudara kita masuk ini, mungkin ada yang mau didiskusikan sama Bunda Nora atau Kak Asran atau siapa ya? Enggak. Ada bukan, ditutup aja 1 menit lagi, Asran, nggak apa-apa, ditutup aja deh, biar dipersingkat. Iya, silakan Kak Asran. Ya, ditutup aja. Ya, yang lain tahan dulu ya. Ini teman-teman Kristen. Ya, saya bukan moderator ya. Jangan bilang apa. Saya tidak moderator. Hostnya yang nyimak nanti, yang menaikkan. Asran, ditutup dulu deh 1 menit lagi deh, nggak apa-apa. Asran lanjutkan. Ya, ditutup 1 menit ya deh ya. Lanjut aja. Nah, ini kan memang sulit untuk diterjemahkan secara harfiah, ya kan? Ya, karena memang tidak ada kosakata yang sepadan untuk mendefinisikan kata zat ini dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris bahkan sekalipun. Makanya kita tetap, orang Islam ini tetap kayak memakai bahasa aslinya, bahasa Arabnya langsung, yakni kata zat itu sendiri.
Ya kan gitu. Jadi zat yang kita gunakan itu bukan zat dalam konteks kosakata Indonesia, itu boleh bilang yang mengidentifikasikan dalam bentuk scientific itu bukan. Tapi ini memang murni fil lughatil arabiyah, kata zat dalam lughatil arabiyah. Karena kalau dalam konteks sains dalam bahasa Arab itu namanya maddah, bukan zat. Jadi kalian juga harus belajar tentang kosakata, tentang terminologi bahasa sebelum kalian itu mengklaim satu bahasa. Jangan kalian menjadikan bahasa Indonesia kalian sebagai indikator untuk menyalahkan bahasa orang lain. Enggak. Sedangkan bahasa Indonesia itu banyak penyerapan dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, ini saya rasa udah cukup terjelaskan. Jangan ada lagi kalian yang 299 orang yang menonton. Di sini sudah saya jelaskan pemaknaan kata zat gitu. Saya rasa itu tidak harus lagi kalian perdebatkan, oke? Sekian dari asal Selamat siang semuanya. Selamat siang Bang Domba. Bang Domba sabar dulu ya. Ada Bang Amar sama Bang Domba. Ini yang mana dulu? Yang mana muslim? Emang nggak muslim? Maaf, saya muslim, cuman ingin nambah wawasan aja kok. Iya, silakan. Kita beri kesempatan dulu ya, Bang Host, Bang Amar ya. Ya silakan Bang Amar. Enggak, aku enggak mau tanya, cuman ingin nonton aja, cuman ingin nyerap ilmunya aja kok. Ya. Berarti Bang boleh. Domba ini siapa? Hah? Saya muslim. Bukan Bang Dombanya. Oh, Bang. Iya, saya Karesteng. Boleh tanya ini Bang sama lucu. Ada Bu Nora. bilang. Iya, itu Iya, enggak masalah. silakan. Gini, tadi sekilas saya mendengar paparan ini Bu Nora ini mengenai iman Kristen. Jadi Bu Nora ini mengatakan Tuhan Kristen itu tidak masuk akal gitu ya. Jadi sekarang gini. Ketuhanannya nggak masuk Ya, akal. oke ya. Sekarang yang mau saya tanya, apa dasar iman Anda di iman sekarang ini membuat fondasi iman Anda itu kuat gitu. Sementara ya yang saya ketahui bahwa tidak ada yang kuat gitu loh. Coba Anda tunjukkan dalil di Quran mengenai sholat. Ini tiang agama loh. Esensi dari agama ya yang menjadi pijakan atau fondasi itu, coba tunjukkan di Quran dalil tata cara sholat. Tunjukkan kepada saya. Wa qimus salata wa ataz zakah. Tunjukkan tata cara sholat, menunaikan zakat. Asran bukan itu yang dia maksud. Tata cara sujud, ruku, itu yang dia maksud di situ. Iya. Nah, Boleh sedikit asal masuk. iya silakan. Dia menanyakan tentang itu. Oke. Kalau gitu, kita kembali kepada hadis. Ini kan kitab penyempurna. Ini kitab sempurna loh ini. Agama. Nah, dia bertanya di Quran, Bang. Jadi sebenarnya nanti kita akan jawab, tapi silakan masuk dulu. Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, sekejap. Ini asal enggak sedikit ini. Oke, right. Oke. Sebetulnya kalau tata caranya langsung itu ada di dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW. Oke, di sini sedikit ya. Ini asran bantah sedikit di sini. Karena gini, orang otak itu menganggap jika Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber otoritas dalam membangun landasan hukum ataupun konsepsi dalam beragam agama Islam, kan seperti itu. Kalian harus tahu oten-oten bahwasanya sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi kami jalankan itu karena apa? Karena disebutkan dalam hadis. Jadi masalah di sini kamu hanya membatasi Al-Quran saja dan membuang otoritas hadis. Padahal dalam memahami konsepsi agama Islam itu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena kedua sumber primer ini saling otoritatif dan juga saling konstruktif. Nah, pada dasarnya fungsi hadis itu adalah bayan di Al-Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 59. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan taatilah para
apa pemimpin baladmu, dan jikalau kamu memiliki suatu perihal maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa itu Sunnah? Setiap perkataan, perbuatan dan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Sunnah, termasuk hadis tersebut. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran emang tidak disebutkan secara gamblang bagaimana tata cara salat, tetapi dilanjutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dalam hadis. Karena apa? Fungsi hadis itu bayan lil Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Contoh lagi, sunat emang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi apa? Disebutkan di dalam hadis. Kita contohkan lagi, nama Siti Hawa. Kenapa kami tahu nama Siti Hawa, nama istri Nabi Adam Siti Hawa, sedangkan dalam Al-Quran tidak jelaskan? Disebutkan dalam hadis. Contohnya dalam hadis Ibnu Majah nomor 525. Nomor 525. Itu disebutkan nama Siti Hawa. Kenapa kami mengetahui? Karena ada dalam hadis. Hadis itu merupakan bayan lil Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Paham? Boleh Ketika saya Allah tanggapi? Subhanahu wa taala memberikan gini, Allah Subhanahu wa Boleh saya taala tanggapi? memberikan kewajiban. Dengar dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban untuk salat, Allah memberikan kewajiban untuk salat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginterpretasikan bagaimana cara salat tersebut. Karena apa? Kepada Rasulullah lah diturunkan wahyu, dan Rasulullah lah yang menjelaskan interpretasi bagaimana pewahyuan itu. Paham? Jadi jangan batasi kepada Al-Quran tok. Ya Bang Asran sudah. Kalau sudah biar ditanggapi Bang Domba. Ya udah tanggapi. Ya. Ya silakan Bang Domba. Ya oke, mohon Bang Domba jangan muter-muter ya, silakan. Efisien waktunya. Saya buka data ya. Di An-Nahl 89 mengatakan bahwa kitab ini, Quran dalam kurung, diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk untuk kaum muslimin. Ini apakah ini menjadi hanya sebatas hanya rayuan atau memang ini pembuktian gitu loh? Bagaimana seorang mukmin mengikuti agamanya, mendasari agamanya, sementara di Qur'annya sendiri tidak dijelaskan cara sholat. Jadi bagaimana seorang mukmin mengikuti sebuah ajaran yang seperti ini gitu loh? Oke, Bang Domba, ini bertanya. Bentar dulu Bang Domba. Bang Domba bertanya atau menjelaskan atau menanggapi? Iya, An-Nahl 89 menyatakan kitab ini diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Tetapi buktinya masalah tata cara sholat pun tidak ada di Quran, justru ada di kitab karangan lain gitu loh. Oke, stop dulu. Saya tanggapi. Ya, bentar dulu, stop dulu Bang Domba. Gantian ya Bang Domba ya. Kalau ada teman muslim yang memberikan narasi, tolong jangan dipotong ya. Silakan siapa dulu nih? Bang Tubal dulu atau Bang Asran atau Kak Nora dulu? Oke. Enggak, dijelaskan aja dulu yang Boleh asal tanggapi. Boleh asal tanggapi. Oke, Bang Asran silakan. Silakan. Oke, gini. Kau udah saya bilang tadi, hadis itu bayan lil Quran. Kan secara eksplisit enggak disebutkan tata caranya, tetapi kan udah dikatakan dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa ataz zakah. Udah disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa ataz zakah. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginterpretasikan bagaimana tata cara ini. Karena kenapa? Karena udah saya bilang tadi, wahyu ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dijelaskan kan tadi bahwasanya wa aqimus salata wa ataz zakah, ketentuan dalam salat itu sudah ada, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tata cara salat ini sendiri. Boleh saya Apa tanggapi? kurangnya? Apa kurangnya? Oke, bentar dulu. Aku baca, bentar bang. Udah selesai Bang Asran? Belum, Asran belum selesai. Dilanjutkan. Asran juga sedikit lagi. Mana dalilnya? Sudah saya suruh tadi baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu membantah syubhat kamu sendiri itu. Nah, itu yang udah di mana dikatakan di situ? Tunjukkan. Sabar dulu Bang Domba, sabar dulu. Biar diskusinya lebih enak Bang Domba. Ya Bang Domba, sabar dulu. Nanti kita beri kesempatan Bang Domba, sabar dulu Bang Domba, tolong ya. Sabar, di bawah ini banyak yang nonton, di YouTube juga banyak yang nonton, biar tidak seperti debat kusir di pasar. Ya Bang Domba, tolong kutip aja ya. Oke, Bang Domba minta dalil tata cara sholat. Ini sedikit saya tambahin ya. Di surat Al-Hajj ya, ayat 72.
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah baik agar kamu mendapat kemenangan. Ini adalah esensi dari sholat, yaitu apa? Rukuk dan sujud. Tetapi rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, penjabarannya ada di hadis. Sudah kita jawab. Jadi silakan kalau mau ditanggapi. Ya, berarti memang di Quran tidak menjelaskan secara eksplisit ya, berarti dia harus di hadis ya. Kalau jangan framing. Assalamualaikum, izin masuk. Aku nggak suka yang ya, framing. kita harus baca hadis dulu. Ya, diam dulu, aku kasih tahu. Kau diam dulu, aku kasih tahu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya kepada orang-orang beriman. Kau diam, ya. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya kepada orang-orang yang beriman. Maka keluarlah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Itu clear. Jangan buat-buat framing, saudara. Kalau Anda perlu dalil lagi, kutunjukkan. Sholat. Bagaimana cara Nabi sholat? Ya. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, masalah tata cara, saudaraku. Gimana gitu? Ya Allah ya Rabbi. Masalah tata cara sholat, tata caranya secara urutan dan aturan-aturan sholat itu dijelaskan di dalam bab sholat. Silakan nanti lihat di bab sholat, apakah dari hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Tabrani maupun hadis riwayat Baihaqi. Ini lengkap. Oh ya, berarti di hadis Pak Aduk ya. Dengar dulu, Hadis ya. dengar. Nah, rujukannya seperti ayat yang saya sebutkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalam Quran. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu clear, saudara. Jangan framing, Pak. Ya, berarti tidak bisa berdiri sendiri ya, Quran dengan penjelasan sholat ya. Oh, di dalam Islam tidak seperti di kitabmu, saudara. Dalam Islam tidak seperti di kitabmu. Iya, Dengar, yang saya dengar. tanyakan harus pedomannya harus hadis ya. Halo, kau dengar. Ketika Rasulullah mau mangkat, dia berpesan kepada umat. Apa pesannya? Taraktu fikum amraini lan tadillu. Berpegang teguhlah kamu kepada dua hal sehingga kamu tidak akan pernah sesat. Lan tadillu. Lan itu adalah kata makna penidaan yang semata-mata sikapnya tegas. Tidak akan pernah sesat. Maka dengar, kau jangan mau framing Quran dan hadis, aku nggak suka ya. Lan tadillu itu adalah makna jas yang pasti. Kau diamlah, inilah oncom oten nih. Orang terangkan dia ngoceh. Saya udah paham, Apa itu? Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah saya, kata Rasulullah. Maka tentang bab sholat itu dijelaskan secara rinci dan tegas. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabrani, dan juga hadis riwayat Baihaqi. Ya, kalau kau dengar, enggak mau saya dengar kau. Udah clear. Kalau kau mau lebih rinci, karena saya ini masih di kantor, nanti di rumah akan saya tunjukkan langsung, masuk kau dengan akun saya. Oke, baik. Saya paling nggak suka framing. Oke, Mohon izin Adinda Nora ya, mohon izin Adinda Nora. Ini harus seperti orang-orang seperti ini, nggak boleh kita kasih terlalu bebas. Lanjut. Saya mau pertanyaan kedua sama Nora. Sebentar, Domba. Izin dong, boleh saya masuk? Ketika Anda sudah bertanya, ini kita dua arah. Silakan Bu Nora dulu, Bu Nora dulu. Yang diam dulu, Bu Nora. Baru satu loh. Ini yang kedua yang gantian. Gini loh, Nora. Apakah di Muslim itu wanita dimuliakan? Coba Nora. Gantian. Anda pasti gantian. Sebentar, Bunda Nora, jangan ditanggapi Bunda Nora. Kita gantian. Iya, tunjukkan kalau wanita dimuliakan di Muslim. Sebentar, kita diskusi dua arah. Ya, setelah ini baru kau boleh bertanya lagi. Ya? Iya, harus Iya, kita dua arah. Hadis loh. Iya, sebentar. Pertanyaannya disimpan dulu. Kita dua arah. Kita gantian. Anda ditanya dulu, nanti setelah itu baru Anda bertanya lagi. Ya, Anda sudah satu pertanyaan. Nora, saya menanggapi Nora. Anda sudah satu pertanyaan. Saya sudah katakan, Anda sudah satu pertanyaan. Sebentar, Anda sudah satu pertanyaan. Kalau Anda tidak siap ini, berarti Anda tidak siap. Tenang dulu, Tumbal tenang dulu ya. Sebentar. Saya sudah memahami itu. Dia akan memframing bahwa yang membatalkan sholat adalah anjing hitam, ya,
keledai dan wanita, dia akan menyamakan derajat wanita dengan anjing. Saya sudah paham. Hadis loh, hadis loh itu, hadis loh. Ya, jadi sebentar. Hadis loh. Sebentar, izin. Hadis loh itu Gembal. Ya, diam dulu dong, Mbak. Kau diam dulu ya. Saya sudah bilang, saya santun kepada orang yang santun. Saya akan lebih dari seperti hewan. Kalau memang yang saya hadapi hewan, gitu loh. Iya, ini dalil loh, dalil loh. Iya, sebentar ya. Dia diam dulu. Oke, bisa Anda tenang. Ya, tadi yang dijelaskan sama Bang Asran itu udah betul. Untuk menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran itu tertera di dalam hadis. Al-Quran kan sudah mengatakan, ikutilah apa yang dilakukan oleh nabi-nabi. Bukan itu yang mau saya tanya, bukan itu. Diam dulu, Mengenai wanita saya itu kan loh. ngomong. Ya, saya kan ngomong. Kamu tenanglah. Izinkan saya ngomong. Saya dari tadi ada ngomong. Ya, diam dulu. Kan sholat itu loh, Nora. Ya, diam dulu. Sebentar, saya akan jelaskan di situ. Saya akan jelaskan. Ya, oke. Di bawah Jaya, kau dengarkan saya baik-baik ya. Yang menjelaskan bagaimana secara detail di dalam Al-Quran itu ada di dalam hadis. Sudah dikasih tahu sama Bang Hasran sama dengan Bang Abdul, ya kan? Nah, dikatakan juga di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa Nabi Rasul itu sebagai suri tauladan bagi kami, itu ada. Nah, apa yang dilakukan baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami pengikutnya. Nah, sekarang kau nanti harusnya menjawab pertanyaan saya, ya kan? Contoh, kenapa tidak tertulis di dalam Al-Quran tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa baginda Rasulullah dilahirkan? Nah, itu tidak perlu, karena Al-Quran kami bukan mencatatkan tentang sejarah, tentang histori, tidak. Kalau kamu mengatakan juga katanya Al-Quran itu menjelaskan, betul Bang Hasan Noise, betul menjelaskan. Contoh, apakah ketika kami bertanya, apakah kami boleh menikahi ibu bapak kami? Apakah kami boleh menikahi saudara sepersusuan kami? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana cara pembagian harta warisan? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana ketika perempuan yang sudah ditolak sama suaminya, berapa lama masa iddahnya? Al-Quran menjelaskan. Jadi segala sesuatu aturan hukum kepada manusia dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, apakah Bible menjelaskan? Apakah boleh kamu mengawini ibu kamu? Boleh. Kenapa Nora kamu ngomong begitu? Ya, karena tidak ada tercatat di dalam Bible kamu. Apakah kamu boleh meniduri anak perempuan kamu? Boleh. Karena apa? Memang tidak ada aturan atau larangan di dalam Bible kamu. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah di situ menjelaskan siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Makanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu tentang kehidupan manusia, bahkan cara beribadah, tata cara beribadah saja kepada Allah dijelaskan. Sujud dan rukulah kamu kepada orang-orang yang ruku dan sujud juga dijelaskan. Nah, tata cara sholat itu di mana? Di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi baginda Rasulullah di situ. Bagaimana cara baginda Rasulullah sholat? Nah, di situ kami mengikutinya. Kalau kamu tata cara ibadah kepada Yesus tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Terus kenapa kamu cara ibadah kepada Yesus seperti itu? Adakah Yesus menyuruh menyembah Dia? Tidak ada di dalam Bible. Terus kenapa kamu menyembah kepada Yesus? Terus kapan Yesus dilahirkan? Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa tidak ada dijelaskan di dalam Bible. Terus kenapa tanggal 25 Desember kamu mengatakan Yesus lahir tanggal segitu? Terus berikutnya, soal wanita. Betul, menurut mazhab Syafi'i, orang yang bersentuhan yang bukan mahramnya pada waktu dia sudah wudhu itu membatalkan sholat. Betul. Kalau menurut mazhab Hambali tidak. Karena itu dipakai juga, karena apa? Pada waktu mereka menjalankan ibadah haji itu bisa dipakai karena bersesakan manusia pada waktu itu dipakai itu, ya kan? Kenapa membatalkan sholat? Karena ikatan perkawinan, pernikahan laki-laki dengan perempuan itu ada batasannya juga. Batasannya ketika mereka sudah dalam keadaan wudhu. Itu mazhab Syafi'i, memang betul, tidak masalah. Tidak masalah. Terkena air kencing aja,
Terkena air kencing aja bisa membatalkan wudhu. Jangankan wanita, terkena air kencing, menginjak kotoran saja bisa membatalkan wudhu. Itu najis. Diharuskan, kami diwajibkan untuk berwudhu lagi. Itu wajib. Jangankan itu ya. Orang yang sudah berwudhu ketika dia tidur, terus dia terbangun, padahal dia dalam keadaan masih berwudhu, nah itu sudah membatalkan sholatnya. Wajib berwudhu. Yang buang angin aja wajib berwudhu. Yang buang kencingnya aja wajib berwudhu. Jangan kamu mengatakan wanita di Islam itu tidak mulia hanya karena membatalkan wudhu. Kamu sendiri tidak memuliakan wanita. Mau saya kasih buktinya? Oke, di dalam Bilangan 31-35, kenapa Tuhan kamu mengumpulkan rampasan peperangan berupa manusia, 32.000 perempuan yang belum perawan ini dikumpulkan mau ngapain? Buktinya lagi, di dalam 2 Samuel 12, dikatakan apa? Tuhan kamu mengambil istri-istri orang, diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi. Kok begitu cara Tuhan kamu? Kok begitu caranya? Kalau hanya kamu bilang tidak dimuliakan perempuan, ingat, di dalam Al-Quran, Allah mewajibkan untuk wanita muslimah itu menutup aurat. Nah, itu sudah dimuliakan itu. Beda, ke gereja pakai baju apa, saya tidak mau ngomong ya kan? Karena saya juga dulu seperti itu. Terus yang kedua, perempuan-perempuan diambil, udah tahu itu istri orang, diambil, baru diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Nah ini mengerikan kali. Tidak dimuliakan itu perempuan kayak begitu. Istri orang diambil loh. Gimana sih kamu? Naikkan lagi dia. Boleh asal lanjutkan Bunda? Tambah kamu Bunda? Ya silahkan deh. Oke. Kalau kamu mengklaim bahwasanya agama Islam itu tidak memuliakan wanita, ingat Rasulullah SAW pernah berkata, al-jannatu tahta qadamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Ibu itu wanita atau bukan? Saya tanya, ibu itu wanita atau bukan? Surga di bawah telapak kaki seorang wanita. Kurang mulia apalagi wanita. Tatkala seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang patut untuk pertama kali aku membakti kepadanya, yang harus aku yang harus aku urus secara baik ya Rasulullah, yang harus aku berbakti kepadanya, aku kedepankan siapa Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka. Tanya lagi, ummuka, kata Rasulullah. Ditanya lagi, ummuka. Ditanya keempat kali, baru abaka. Ibumu, baru ayahmu. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas permukaan bumi ini bahkan untuk salah satunya mengangkat derajat wanita. Harus kau ketahui. Tatkala wanita dianggap aib, Rasulullah datang mengangkat derajat wanita. Tatkala wanita dianggap hina, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengangkat derajat wanita. Wanita bebas bersuara, tak mengapa. Wanita bisa kayak berlogika, nggak apa-apa. Wanita bebas untuk Untuk kayak menginterpretasi apapun yang di pikirannya, tak apa-apa. Cuman sesuai dalam ruang lingkup kaidah yang dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini datang memuliakan wanita, asal kamu tahu. Bagaimana tak mulia seorang wanita? Surga saja di bawah telapak kaki wanita. Al-jannatu tahta qadamil ummahat. Bukan seperti orang Kristen yang disuruh untuk membangkang kedua orang tuanya baru dia menjadi pengikut Yesus. Bro, Permisi buka Bang, matamu, bro. mau tanya, boleh? Sebentar. Jangan dulu, sebentar. Saya mau baca di satu dalil. Sebentar aja ya. Ini dia Oke, ya. siap. Ini, sebentar aja ya. Aslan sebentar deh ya. Ini satu dalil ya. Nih ya, saya bacakan ya. Di dalam 1 Timotius nomor 2 mulai dari 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Enggak boleh. Ya.
Terus, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam dan yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, perempuan ini tidak boleh keluar rumah juga, tidak boleh. Harus berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh memakai perhiasan. Nah, sekarang saya tengok, kenapa Kristen banyak memakai perhiasan? Ini nggak boleh loh di dalam 1 Timotius 2. Nggak boleh, larangan ini. Nggak boleh. Berpakaian berbaju megah-megah itu nggak boleh. Tapi kita lihat buktinya. Ada nggak yang melakukan ini? Berdiam diri di rumah, tidak boleh mengajar. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh berdiam. Jadi sebenarnya Adinda Nora, siapa yang mengamalkan itu? Banyak umat Islam mengamalkan itu. Iya. Banyak Islam membuat istrinya di rumah, gitu loh. Abang adukan Bunda Nora. Saya pahamin tadi ya Mas. Kenapa saya sudah sering bentrok sama dia ini? Dia selalu membawa pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, tapi memang selalu memframing. Kenapa? Yang dia bawakan adalah hadis Muslim. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya yang membatalkan sholat itu adalah anjing hitam, keledai, dan wanita. Dia nggak tahu bahwa hadis ini yang dimaksud adalah ketika orang itu seorang musafir atau orang itu sholat di alam terbuka, tidak ada dinding pembatas. Maka ketika anjing itu melintas atau tidak maka membatalkan salat, maka dia akan menyatakan kalau begitu bilangnya berarti wanita sederajat dengan anjing. Disinilah yang saya cegah tadi framingnya dia Bunda, karena dia nggak tahu, dia pasti akan lari ke situ. Nah, Ingat lagi kata-kata yang dibilang sama Bunda Nora tadi. Sebentar, si Asran tadi membilangkan bahwa baginda Rasulullah tuh mengajarkan untuk kita memuliakan ibu kita, betul tidak? Betul, sangat betul. Kan? Nah, sangat surga berada di telapak kaki ibu. Itu berarti kutipan di dalam Islam kan. Nah, sekarang mereka memuliakan ibu mereka dengan cara seperti ini. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat menjadi murid Yesus harus membenci bapak ibu. Itu memuliakan. Ya? Kalau dalam Islam, ridha Allah fi ridhal walidain wa sahbullah fi sahbil walidain. Ridha Allah itu karena ridha kedua orang tuamu dan murka Allah juga karena kedua orang tuamu. Adinda Nora, coba baca Adinda Nora coba baca Matius 22 25 sampai 27. Laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki, coba sampai 6 itu. Coba. Kan wanita kah itu? Matius 22 nomor 25 sampai 27 coba. Itukah memuliakan wanita di hotel? Coba. Mikir dong, jangan asal ngerocos lah. Ya itulah, makanya tadi itu saya langsung cegah di situ karena saya sudah tahu framingnya, dia lari ke situ. Ketika membatalkan sholat, wanita itu membatalkan sholat, maka dia akan menyetarakan, berarti berada wanita ini sama dengan anjing karena sama-sama posisinya membatalkan sholat, gitu loh. Dia akan larinya ke situ. Berarti kembali lagi ke apa yang dibilang sama Bunda Nora tadi. Kalau dia misalkan dia itu membawa hadis, maka harus mengerti asbabul wurudnya itu bagaimana. Kenapa diturunkan hadis ini? Betul. Ngerti dulu apa tujuan hadis ini, harus ngerti. Jangan kamu cuma membawa jawaban ke sini tanpa kamu tahu persoalannya apa. Bang. Nanti jadinya interpretasikannya. Satu-satu lah kita, woi. Aduh. Satu-satu selesai bicara yang satu, baru disambung, jangan dipotong. Jadi sebenarnya Bang Tumbal dijelaskan itu kenapa gunggung itu bagi orang yang seperti apa dulu, kan begitu. Tidak mungkin di dalam rumah kita muslim ada gunggung kan gitu, ya kan? Iya benar. Makanya dia nggak ngerti. Jadi yang membatalkan sholat bukan saja wanita, air kencing aja juga bisa membatalkan sholat. Jangankan kencing, kentut aja bisa membatalkan sholat kok. Kita wajib berwudu. Kok usah jauh-jauh? Apakah mau disamakan juga wanita dengan kentut? Lah, sekarang begini. Sekarang kita komparnya begini, ya kan? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan
Apakah itu Tuhan? Nah, kan begitu. Ya iya kata dia. Oke. Sekarang ketika kita buang angin, apakah itu berarti kita? Nah, ketika kita meludah, ketika kita membuang ingus kita yang berasal dari kita sendiri, apakah itu berarti itu jadi kita? Nah, dari situ saja mereka nggak bisa. Dia itu domba. Saya kalau sama si domba nih udah malas aku sebenarnya, makanya malas saya. Makanya langsung saya cegah tadi karena saya sudah tahu arahnya ke situ. Makanya saya udah stop dulu, gantian kita satu-satu. Karena dia tidak akan, dia pasti bertahan. Saya sudah baca karakternya dia dari komal-komal lain. Udah saya baca. Gitu. Iya Bang Amar mau nanya apa Bang? Iya. Gini. Saya kan udah keluarga. Cuman pengen pencerahan aja dari yang lebih ngerti dari saya lah. Udah keluarga, satu anak ya. Saya tuh sering ribut sama istri gitu loh. Kadang kan saya juga mendahulukan ibu saya daripada istri saya. Itu sebenarnya kalau saya lihat di pengajian gitu kan penjelasannya kadang kan ada yang ratukan dulu istrimu baru ibumu, ada juga yang bilang ratukan ibumu dulu baru istrimu. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana sih gitu, untuk pencerahan saya saja sih gitu. Untuk mohon penjelasannya buat saya gitu aja sih. Sudah bisa. Oke, sedikit ya Salam Ustaz. Maaf ya. Kalau ini sebetulnya hal yang problematik ya. Iya. Kayak ini apakah orang tua ibu dulu kah, orang tua dulu kah? Semua gini. Seorang anak itu berbakti, seorang anak laki-laki berbakti kepada ibunya sampai akhirul hayat ibunya kan, seperti itu. Sedangkan beban yang abang tanggung ketika abang membawa seorang istri itu di dalam pundak abang itu sampai kematian abang itu sendiri. Sebetulnya tidak bisa kita pilih-pilih. Sebetulnya ini harus ada keselarasan di sini. Tidak bisa kita memberatkan satu sisi dan kita ya menggampangkan satu sisi lainnya, nggak ada. Makanya dalam Islam itu dianjurkan keadilan. Makanya kita seorang suami itu sebelum beristri harus pilih-pilih dulu bagaimana istrinya. Kita lihat dari bagaimana latar belakangnya. Kita lihat bagaimana akhlakul karimahnya. Kita lihat bagaimana sikap dia. Kita harus melihat, jangan sampai tatkala kita sudah menikah itu menjadi prahara dalam rumah tangga kita menjadi musuh ibu kita, istri kita jadi musuh mertuanya. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena gini Bang karena kita sebagai anak laki-laki ini berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Kita punya ibu kita sampai akhirul hayat ibu kita. Ya. Sedangkan istri kita ini menjadi tanggung jawab kita sampai kapan? Sampai mati kita Bang. Kita sudah diserahkan hidup dan mati anak perempuan ini sama ayahnya, sama kita, buat kita. Maka jangan pula kita seenaknya meninggalkan kewajiban kita terhadap istri kita. Karena kenapa? Sudah sepenuhnya diberikan kepada kita tanggung jawab kepada ia. Di sini gini, kalau misalkan abang gini mau mementingkan istri, maka harus terbuka dulu dengan istri. Mementingkan ibu harus terbuka dulu dengan istri. Adinda, ibuku begini loh Adinda. Aku ada permasalahan ini. Ibuku perlu uang Adinda, sedangkan uangku seperti ini. Ini kuberikan kepadamu. Cuman boleh nggak? Ini kuberikan kepada ibuku. Soalnya ibuku ada ini. Karena kenapa? Uang kita, uang istri bukan uang kita. Kayak gitu enggak? Jadi kita ini harus ada keselarasan Bangga. Jangan mendahulukan ini dan menelantarkan ini. Jangan pula menelantarkan ini dan juga mendahulukan ini. Jangan. Harus ada keselarasan di situ. Nah, biar apa? Biar nanti terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketentraman di dalam keluarga itu. Nah, keselarasan dalam keluarga itu bukan pertikaian. Makanya tatkala perempuan ini sama-sama perempuan ini Bangga. Ibu dengan istri sama-sama perempuan, dan perempuan itu sifat dasar perempuan itu tidak ingin berbagi apalagi kasih sayang. Betul nggak Kak Nora? Iya betul. Sangat tidak mau. Makanya begini Bang Amar, ya. Ya. Kita nih sebagai seorang istri ini harus tahu apa.
tahu yang namanya ridho. Ridho seorang istri itu terletak dari suaminya. Ridho seorang suami, seorang anak laki-laki itu dari ibunya. Nah, jadi itu jadi ada para ulama ataupun ustadz yang saya dengar, ratukan rajakan kedua orang tuamu, maka rezekimu akan seperti seorang raja. Itu maksudnya bagaimana? Istri ini harus paham dan mengerti bahwa anak laki-lakinya itu sampai mati hanya kepada ibunya. Dan istri ini adalah tanggung jawab dari suaminya. Jadi kita lah perempuan ini tidak boleh egois. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu itu kalau dapat suami yang baik, ridho suami itu yang akan menjadi surga bagi istrinya. Ridho dari seorang ibu yang akan menjadi surga bagi anak laki-lakinya. Jadi kalau anak laki-lakinya mendapatkan ridho dari ibunya, insya Allah suaminya pun juga akan meridhoi kepada istrinya. Jadi istri ini harus bisa, ya, dia itu mengambil suatu sikap sebagai seorang istri. Apa? Oh, suami saya masih punya seorang ibu. Ibu ini ketika sudah tua menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Tetapi suami itu yang dibilang Bang Asran, jangan lupa harus ditunaikan dulu kewajiban dari istri dan anak-anakmu. Setelah itu baru bisa kamu memberikan kepada ibumu. Dengan apa? Begini ya, sebenarnya ya, istri ini kadang ya, saya sendiri pribadi mengatakan begini ya. Sebenarnya suami ini ketika mereka memberikan segala sesuatu kepada ibunya itu tidak perlu izin istri sebenarnya. Tidak perlu izin istri. Ya kan? Tapi suami jangan lupa, kamu mempunyai kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada istri dan anak-anakmu. Nah itu, terkadang begini, kita istri sudah paham, ya. Contoh, misalnya gaji Bang Amar ini 5 juta. Saya rasa tidak akan miskin Bang Amar ketika memberikan kepada ibu setidaknya 500, 700 ribu, 800 ribu. Saya rasa tidak akan miskin dan tidak akan berkurang namanya rezeki. Bahkan mungkin rezeki itu akan bertambah diberikan oleh Allah. Gitu. Dan si istri, kamu tidak akan kurang. Kosmetikmu tidak akan dikurangi suamimu kalau dia juga memberikan kepada ibunya. Saya rasa seperti itu. Jadi apa? Istri ini juga harus apa? Harus pahami itu dan harus ikhlas apa yang diberikan oleh suaminya dan berdoa kepada Allah meminta agar rezeki itu lebih ditambahkan lagi. Jadi begitu Bang Amar, ya. Tidak ada yang dibilang didahulukan ibu baru istri kemudian, tidak ada didahulukan istri. Tidak ada. Konsepnya itu Bang Amar itu harus menanamkan kepada istri, kepada kita para wanita ini bahwa ridho kepada ridho dari seorang ibu itu akan diberikan kepada anak laki-lakinya. Nah, bukan kepada anak perempuannya, karena anak perempuannya ini udah tanggung jawab dari suaminya. Nah, itu juga yang harus diketahui Bang Amar, bahwa apa? Bahwa ketika orang tua kami sudah menyerahkan kami kepada Bang Amar, kami udah tanggung jawab penuh. Begitu loh. Jadi kalau sudah ditunaikan, abang merasa kewajiban kepada anak dan istri sudah ditunaikan, silakan, itu hak abang. Abang berhak dan wajib untuk apa? Untuk mengapakan orang tua abang. Begitu. Oke Bunda, makasih semuanya. Iya, tapi alangkah eloknya segala sesuatu diceritakan kepada istri, berbagi dengan baik menceritakannya. Dek, bagaimana Dek kalau kita kasih ibu sekian, yuk, tapi kamu yang ngasih ya Dek ya, jangan abang. Itu udah mantap. Jadi gini, segala sesuatu yang menyangkut tentang keluarga kita, ayo libatkan istri. Segala sesuatu yang menyangkut tentang keluarga istri, ayo libatkan suami. Jadi di situ akan ada keterbukaan. Di situ akan ada yang namanya terjadi saling perbincangan, saling sharing. Ya, lebih baik ketika abang memberikan kepada ibu, suruh istri yang memberikan. Jadi istri itu ada merasa dihargai.
Ya, Ditambah lagi diberikan pemahaman, bukan pemahaman tentang bagaimana ibu, tapi pemahaman tentang aturan-aturan di dalam agama, bagaimana sebenarnya seorang anak terhadap ibunya dan hak-hak seorang suami terhadap istrinya. Kenapa? Ketika wanita itu masih gadis, surga berada di bawah telapak kaki orang tuanya. Tapi ketika wanita gadis tadi telah menikah, maka surga itu sudah berpindah kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Ketika laki-laki mulai dia dari bujang belum menikah sampai dia sudah menikah, surga tetap berada di bawah telapak kaki ibunya. Sudah berpindah tempat. Oke, siap. Di situ perbedaannya. Terima kasih semuanya. Buat keadilan ya, Bang.